أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أستغفر الله ربي وأتوب إليه. والحمد لله رب العالمين. ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيبنا وحبيب رب العالمين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين. Amma ba'du, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, dengan demikian hakikat ilmu, subjek ilmu, pemilik ilmu yakni, kemudian objek ilmu dan ilmu itu sendiri, yakni hubungan antara subjek dan objek, semuanya ada dalam ruh manusia. Maka itu disebutkan ittihadul akili wal ma'kuli wal il. Dalam kaidah filsafat ada satunya subjek, objek, dan ilmu. Satunya subjek ilmu dan objek ilmu dan ilmu itu sendiri. Satunya dengan penjelasan tadi itu. Bahwa dia roh. Nah, itu. Ini yang berkenaan dengan penjelasan filosofi daripada ilmu-ilmu kita. Nah, akibatnya kemana-mana ini. Kalau Masya yang mengatakan bahwa objek itu adalah interaksi, toh, ketika objek itu interaksi, nah, berarti Tuhan mengetahui perbuatan kita itu bagaimana. Aksi apa interaksi? Kalau interaksi, berarti Tuhan ikut berinteraksi. Misalnya dengan gerakan tangan saya, Tuhan juga bergerak-gerak di dirinya, ilmunya itu. Nah, maka itu mereka mengatakan Tuhan tidak mengetahui yang ilmu-ilmu juz'i. Ilmu juz'i yang berproses, bergerak, yang berbatas seperti manusia, seperti telur yang punya volume dan seterusnya tidak diketahui oleh Tuhan. Karena kalau diketahui oleh Tuhan, maka Tuhan berbatas-batas, memiliki rangkapan ilmunya, telur, seperti kayak begitu. Kemudian interaksi. Kemudian Tuhan ketika interaksi maka menjadi mahallul hawadis, maka menjadi tempatnya apa? Yang baru. Nah, karena kalau Tuhan menjadi tempat yang baru, sementara Tuhan non materi, berarti dia menjadi yang baru. Padahal dia qadim, dia tidak baru, dia qadim, tidak berawal. Baru berawal. Yang dikecam sama ilmu kalam ini ya maksudnya. Nah, tapi ilmu kalam juga tidak sempurna memahami Masya. Nah, bagi sekarang filsafat Masya membela diri. Pengetahuan yang individu ini bukan kesempurnaan. Nah, karena pengetahuan kita terhadap telur yang beda dengan ayam, yang beda dengan batu, ikan, kucing, kepiting, terenggiling, yang semuanya itu berbeda-beda. Nah, di mana kalau Tuhan tahu tentang hal itu, berarti tempatnya hal-hal yang baru, yang bermula, atau banyaknya rangkapan, berarti mengetahui mereka secara individual itu bukan kesempurnaan yang tidak terbatas. Ilmu terhadap individu mereka sempurna, suatu kesempurnaan. Tapi kesempurnaan terbatas. Kita lebih sempurna kalau tahu kepiting, anjing, terenggiling, kucing. Tidak tahu dengan tahu lebih bagus tahu. Tapi kesempurnaan ini kesempurnaan yang terbatas. Tapi kalau Tuhan tahu terenggiling, anjing, kepiting dalam artian individu tadi terbatas-terbatas, maka ilmu Tuhan juga terpetak-petak. Ada anjing di ilmu Tuhan, ada kepiting, ada terenggiling, ada manusia, pohon, dan seterusnya. Nah, ketika ilmu Tuhan susunan dari individu-individu, dan individu masing-masingnya saling membatasi berarti terbatas, maka seluruh ilmu Tuhan akhirnya menjadi terbatas. Karena gabungan dari rangkapan individu-individu itu. Nah, oleh karena itu, Tuhan tidak mengetahui individu secara individu, tetapi mengetahui individu secara ultra individu.
Kuli. Iya, itu yang dalam istilah filsafat disebut secara kulli. Kulli bukan global. Kulli itu ditekan peka sekali itu jauh. Kulli di sini bukan universal. Kulli yani sabit. Bayangkan. Sudah kulli itu kan universal mestinya. Ini bukan kulli universal. Sebab kalau kulli universal masih juz'i, masih individu. Misalnya manusia kan kita sudah sebut kullinya itu manusianya kulli. Nah, anggap Robza Tuhan tidak tahu. Manusia Tuhan tahu. Tetap manusia dengan kucing lain. Berarti kulli bukan muqabil juz'i. Bukan. Kulli dan muqabil mutaghayyir wal hawadis. Itu. Yakni sabit. Jadi Allah mengetahui manusia secara sabit. Mengetahui Robza secara sabit. Nah, kalau mengetahui Robza secara berbeda dengan Ali, mengetahui Robza yang minum teh, yang selalu berubah-ubah setiap harinya, berarti Tuhan mahallul hawadis wal mutaghayyir. Allah akan menjadi tempat perubahan. Dan setiap yang memiliki perubahan apa? Baru. Sementara Tuhan apa? Qadir. Dengan demikian maka menurut Masya Tuhan mengetahui yang juz'i tapi bi'unwani kulli. Mengetahui individu dengan kulli. Kulli yakni bukan global tapi sabit, yakni tidak berubah, tidak berpeta. Tuhan tahu Ramzah tapi bukan berarti berbeda dengan Ali dalam artian syikil mikil ini punya bentuk-bentuk begini. Tuhan membedakan antara Ali dan manusia tapi tidak dalam bentuk perbedaan. Jadi Tuhan tahu bedanya Ali dan manusia tapi tidak Ali dan Ramzah tapi tidak dalam bentuk perbedaan Ali dan Ramzah yang kita lihat ini. Karena bentuk Ali dan Ramzah membuat banyak, membuat kasrah, membuat lebih dari satu dalam diri Tuhan. Nah, ketika lebih dari satu dalam diri Tuhan, berarti ilmu Tuhan akan menjadi rangkapan. Dan itu akan terjebak kepada keterbatasan. Memang ini tidak bisa dibayangkan karena ini di luar bayangan Anda. Ini semuanya dalil akli. Ketika kalau Anda membayangin ini, berarti membayangin Tuhan. Bagaimana? Nah, bagaimana itu kaifiyah. Tuhan itu tidak bagaimana. Tapi dalil aklinya begitu. Jadi kalau Tuhan tahu Ramzah dengan keadaan yang berbeda dengan Ali, wajahnya segala macam, perbedaan seperti yang juz'i seperti ini, Tuhan tahu, berarti ilmu Tuhan kumpulan daripada juz'i, individu-individu. Kalau begitu akan menjadi rangkapan, kalau begitu menjadi terbatas, kemudian ilmu Tuhan menjadi terbatas. Kalau terbatas punya awal dan akhir, kalau punya awal akhir sebelum awal tidak tahu. Kalau sebelum awal nggak tahu, sekarang tahu, berarti diajari. Nggak mungkin dia tahu sendiri. Orang tak punya tak mungkin memberi. Dengan demikian, Tuhan tahu bulatan, tapi tidak dalam bentuk bulatan. Tahu segitiga, tapi tidak dalam bentuk segitiga. Tahu garis lurus, tapi tidak dalam bentuk garis lurus. Nah, itu sudah ultra, bukan ultra. Kalau di atas itu, lintas bentuk-bentuk dan sikil-sikil itu sudah lintas dari semua itu. Makanya orang dulu pernah tanya ke saya di Makassar, kalau Tuhan tahu bulatan berarti Tuhan bulat. Ntar kalau tahu segitiga berarti Tuhan segitiga. Jawabannya apa? Tuhan tahu segitiga dan bulatan tidak dalam bentuk segitiga dan bulatan. Nah, pengetahuan yang disebut juz'i, mengetahui segitiga dalam bentuk segitiga. Nah itu yang diingkari oleh filsafat Masya' sesuai dengan sejauh ingatan anak, pemahaman dan ingatan anak. Nah, ilmu kalam langsung mengatakan tidak bisa begitu. Katanya semuanya bisa diketahui Tuhan. Dia tidak tahu akibat diketahuinya kayak apa. Nah, kalau akibat mengetahui panas, dingin, segala macam, segitiga, segi empat, bulat, segala macam itu diketahui Tuhan, berarti dalam diri Tuhan banyak ilmu-ilmu. Oh iya, memang banyak. Oh, celaka tambah celaka. Begitu banyak, berarti terbatas. Karena masing-masing banyak itu kan jumlah dari 1, 2, 3. Nah, 1 terbatas, 2 terbatas, semuanya terbatas. Ketika terbatas dikumpulin, seluruhnya akan menjadi terbatas. Dan akhirnya ilmu Tuhan menjadi terbatas.
kalau diterapkan ke ilmu manusia juga terbatas berarti. Iya dong, ilmu manusia terbatas. Kalau manusia tidak apa-apa tahu segitiga dalam bentuk segitiga. Tahu bulatan dalam bentuk bulatan. Banyak ilmunya manusia tidak apa-apa. Tahu telur, tahu ayam. Masing-masing berbeda. Tidak apa-apa. Karena manusia memang terbatas. Kalau Tuhan nggak bisa. Dan ini tidak bisa dibatas, tidak bisa dibayangin kita. Karena kalau dibayangin berarti membayangi zat Allah. Dalil aklinya saja yang kita pegang itu. Makanya kelezatan akli tidak sama dengan kelezatan bayangan. Seperti apa ya, kayak apa. Itu bayangan, itu perasaan. Memang kelezatan akli ini tidak seterasa kelezatan bayangan. Atau hayawania, atau rasa. Nah, jadi menurut Masya, Tuhan mengetahui terhadap yang juz'i, tapi dalam bentuk kulli. Yakni apa? Tuhan mengetahui warna-warni, bentuk-bentuk. Tuhan mengetahui yang baru, yang terbatas, yang mutaghayyir, tapi tidak dalam bentuk baru, tidak dalam bentuk mutaghayyir, tidak dalam bentuk warna-warni, dan seterusnya. Mengetahui. Mungkin mereka bertanya, dari mana pengetahuan seperti itu? Kok bisa kamu yakin? Gampang aja. Katanya Masya, Tuhan sebab apa tidak sama semua ini? Sebab. Nah, mana mungkin sebab tidak mengetahui, tidak memiliki kesempurnaan akibat. Jadi Tuhan mengerti dirinya sendiri. Nah, dengan mengerti dirinya sendiri berarti mengetahui akibat. Nah, jadi sudah. Nah, apa tadi sudah? Bagaimana cara mengetahuinya? Dalilnya apa Tuhan tahu? Gampang. Tuhan adalah sebab daripada semua. Ketika Tuhan sebab daripada semua makhluk, baik langsung atau tidak langsung, sementara sebab pasti memiliki kesempurnaan akibat. Oleh karena itu Tuhan memiliki semua kesempurnaan akibat, tapi tidak dalam bentuk akibat. Karena akibat terbatas. Nah, jadi Tuhan mengerti dirinya, mengetahui dirinya, berarti mengetahui akibatnya. Berarti Tuhan punya ilmu. Nah, itu yang disebut ilmu kulli. Yakni tidak mutaghayyir, maksudnya sabit. Gitu. Kalau Mullah Sadra bagaimana? Kalau Mullah Sadra mengatakan bahwa ilmu dalam manusia adalah suduri. Kan gitu. Ilmu adalah buatan diri kita sendiri. Kan gitu. Nah, ilmu Tuhan terhadap makhluk ini bagaimana? Banyak kayaknya itu penjelasannya. Penjelasan macam-macam. Mungkin penjelasan ilmu kalam, mungkin juga penjelasan filosofis, mungkin juga penjelasan irfan. Nah, kalau Mullah Sadra mengatakan bahwa apa? Nah, kita bahas ilmu Tuhan. Ilmu Tuhan dengan diri Tuhan itu sama atau tidak sama? Sama. Sama, karena itu tauhid sifat. Ketika sifat Tuhan, yakni ilmu Tuhan dengan diri Tuhan sama, berarti dan seluruh sifat-sifat Tuhan sama. Seperti ada juga begitu. Ada dan Tuhan sama. Ilmu dan Tuhan sama. Hidup dan Tuhan sama. Berarti Tuhan ada. Itu hakikat yang satu dengan ilmu. Bukan kesatuan, hakikat yang satu. Kalau dalam Tuhan, hakikat ilmu itu adalah adanya Tuhan, hakikat ada. Sementara ada ini bergradasi, maka ilmu juga bergradasi. Tentang ilmu Tuhan terhadap yang lainnya apa? Mullah Sadra menerima aja, tidak ada masalah. Bahwa Tuhan ketika mengetahui dirinya, mengetahui selainnya.
karena dirinya memiliki kesempurnaan. Itu dalil yang tidak bisa dibantah. Memang begitu. Nah, tapi Mu'tazilah ingin juga membuktikan ilmu juz'i juga punya Tuhan. Tapi jalannya harus kemana-mana. Harus ke irfan. Nah, sekarang sebelum ke irfan di sisi anasisipkan ini, karena kan kalau di makulatul ilm, di pembahasan tentang ilmu, ketika sampai ke materi, kan materi nggak punya ilmu. Karena barokade, hakikat kasrah, hakikat cerai berai. Sementara ilmu kehadiran, huduru syai' fi syai'. Hadirnya objek pada subjek. Hadirnya objek ilmu pada subjek ilmu. Itu yang dikatakan ilmu. Tapi kalau materi, jangankan yang gede seperti bumi. Atom-atom saja, neutron tidak hadir pada proton. Jadi proton tidak mengerti neutron. Neutron tidak mengerti proton. Karena tidak hadir dalam dirinya. Sementara ilmu adalah kehadiran. Nah, Mu'tazilah mau mengatakan bahwa kan dikatakan kalau di Masya' yang berzikir, yang mengetahui sesuatu, yang berzikir kepada Allah bukan batu, tapi ruhnya batu. Bukan pohon, tapi ruhnya pohon. Tidak ada masalah, itu juga diterima. Tapi Mu'tazilah ingin membuktikan bahwa batu juga memiliki pengetahuan dari sisi batunya, bukan dari sisi ruhnya. Bagaimana caranya? Itu tadi. Bahwa ilmu Tuhan dengan wujud Tuhan, hakikat yang satu. Bukan kesatuan. Ketika ilmu dan wujud itu adalah hakikat yang satu, dan wujud itu bergradasi sampai ke materi, berarti ilmu itu juga bergradasi sampai materi. Gitu. Oke, kita masuk ke dalam ilmu Tuhan yang tadi. Bahwa Tuhan mengetahui enggak yang banyak, yang seluruhnya. Kalau menurut ilmu kalam, Tuhan mengetahui seluruhnya. Karena hubungan Tuhan dengan yang lainnya, itu sama. Yani Tuhan, hubungan Tuhan dengan semua makhluk Tuhan sama. Kenapa sama? Karena Tuhan bukan materi. Dekatnya Tuhan pada batu, pada manusia, pada kucing, anjing, malaikat, semua sama. Karena Tuhan tidak dibatasi dengan ruang dan waktu. Karena dekatnya Tuhan kepada mereka itu sama, berarti Tuhan mengetahui semua keberadaan yang warna-warni, yang berubah-berubah ini pun dalam koridor yang sama. yakni mengetahui seluruhnya secara rata. Kalau ini yang dikatakan ilmu kalam, yakni mengetahui seluruhnya secara individual dengan alasan sama, kita akan mengatakan apa? Bahwa Tuhan ketika sama, tidak ada masalah. Samanya oke, boleh. Jaraknya tidak dibatasi Tuhan dengan ruang dan waktu. Tapi jarak itu tidak hanya dibayangkan dalam keadaan materi. Anda itu kan mau membedakan jarak materi dan non-materi. Anda mengatakan karena Tuhan non-materi, maka tidak beda jaraknya dengan semua. Itu namanya nilai jarak materi. Jarak materi apa? Jarak materi tidak sama satu sama lain, kan gitu. Ketika saya berhadapan dengan Anda, atau kita berhadapan dengan alam semesta, jaraknya kita dengan pohon yang ada di sebelah halaman rumah dengan pohon yang di gunung, nah, lain. Jaraknya kan berbeda. Itu karena materi dibatasi dengan ruang dan waktu. Siapa yang dibatasi? Baik kita atau yang mau dibandingkan kepada kita. Subjek ilmu atau objek ilmu. Jadi subjeknya materi, objeknya materi. Maka jaraknya berbeda. Walaupun subjek dan objek pada hakikatnya non-materi. Tapi karena non-materian kita ini kan tidak mutlak. Masih berhubungan dengan materi. Maka itu kalau kita dihalangi oleh tembok, tidak bisa melihat di luar tembok sana. Nah, jadi jaraknya pohon depan rumah dengan pohon yang di gunung berbeda pada kita. Tidak ada masalah.
Terus Anda berdalil, karena Tuhan non materi, ini maka Tuhan jaraknya kepada pohon yang ada di rumah, depan rumah, dengan pohon yang ada di gunung sama. Karena Tuhan non materi. Itu tandanya Anda mau membuat nilai bahwa jarak dekat itu, jarak beda itu hanya ditentukan dengan apa? Tempat. Makanya Anda membedakan. Begitu tempatnya berbeda, maka hubungannya berbeda. Kayak kita dengan pohon yang di halaman dan pohon yang ada di gunung. Manakala subjeknya tidak materi seperti Tuhan, non materi, maka Anda mengatakan jarak antara Tuhan dan pohon di pekarangan rumah dan di gunung sama. Itu Anda hanya membuat pernyataan antara subjek dan objek. Sementara kita, perbedaan itu tidak hanya ditentukan oleh subjek, tapi juga ditentukan oleh objek. Saya di sini, dengan saya di pasar, berbeda dihubungkan dengan pohon yang ada di pekarangan dengan pohon yang ada di gunung. Tapi sayanya bukan satu-satunya penentu. Pohon dan di pekarangan dan pohon di gunung itu juga penentu. Subjek dan objek penentu. Anda sekarang mengatakan karena subjeknya Tuhan, yakni non materi, maka jaraknya kepada semua sama. Nah, itu objeknya karena Anda melihatnya materi. Jadi objeknya materi dihubungkan dengan subjek non materi, ini jaraknya sama. Artinya apa? Kasarnya, Anda ini hanya menghubungkan antara subjek dan objek dalam koridor bahasa material, bahasa tempat. Jadi jarak dekat yang Anda inginkan di sini adalah dalam koridor materi. Maka itu Tuhan yang non materi ketika dihadapkan kepada pohon yang di pekarangan dengan pohon yang di gunung sama saja. Karena koridor Anda, bayangan Anda, jarak itu hanya antara materi dan materi. Nah, ketika materi dan materi, lalu satu dihilangkan materinya menjadi non materi, maka jaraknya sama. Jadi jarak bagi Anda itu hanya penentunya hanyalah materi. Padahal kalau kita, jarak itu bisa non materi dan materi. Misalnya akal satu dengan materi, dengan akal dua udah berbeda. Padahal sama-sama materi, non materi. Tuhan dengan akal satu dan Tuhan dengan akal dua, itu sudah berbeda jaraknya. Sekalipun dari sisi tempat, mereka tidak berbeda. Kenapa? Karena tidak diikat dengan tempat. Subjeknya nggak diikat, objeknya juga nggak diikat. Sama dari sisi tempat. Tapi dari sisi martabat tetap berbeda. Makhluk Tuhan langsung, makhluk Tuhan yang tidak langsung, berbeda jarak itu. Bedanya mana? Bedanya tidak langsungnya itu. Kalau akal kedua, tidak langsung satu. Akal ketiga, tidak langsung dua. Kan dibuat oleh akal satu, dibuat oleh akal dua. Yang gitu. yakni akal dua yang membuat akal tiga dibuat oleh akal satu. Akal satu dibuat Tuhan. Begitu jaraknya. Jarak itu bagi kita bukan hanya tempat ke tempat. Sehingga kalau kita katakan tidak terikat dengan tempat lalu bersama jaraknya. Tidak sama. Karena bagi kami tidak hanya tempat ke tempat. Seperti jarak antara sebab dan akibat langsung dan tak langsungnya itu juga menentukan jarak. Sekalipun Tuhan meliputi semua karena akibatnya, sebabnya para sebab. Dan sebab memiliki seluruh kesempurnaan akibat. Itu sudah pasti. Tapi jaraknya dari sisi iktibar, pasalnya jaraknya makhluk kepada kholik itu yang membedakan. Bukan jarak tempat, tapi jarak rutbah, jarak makom, jarak posisi. Itu. Oleh karena itu materi ini disebut apa? Jauh dari Tuhan. Disebut dalala, disebut golem, disebut gelap. Dalam agama juga disebut kegelapan, segala macam. Nah itu. Jadi dunia ini adalah permainan, laibon, segala macam. Nah, itu isyarat-isyarat kepada jarak yang jauh, posisi yang jauh daripada materi.
Nah, dengan demikian, maka alasan Anda yang mengatakan bahwa karena jaraknya semua sama, berarti Tuhan tahu secara sama, awalan kita katakan tidak, la nusallim, kita nggak nerima. Kenapa? Karena jarak tidak harus tempat ke tempat. Bisa juga dari posisi ke posisi. Akibat satu, akibat dua, akibat tiga. Kepada sebabnya yang pertama, udah berbeda jaraknya. Itu. Yang kedua, iskal kita yang tadi itu. Bahwa kalau Tuhan tahu warna-warni dan hawadis, perubahan-perubahan, warna-warni, bentuk-bentuk, berarti Tuhan apa? Kumpulan daripada warna-warni, bentuk-bentuk. Dan terjadi perubahan dalam diri Tuhan. Ini ya, saya mau mengucap A ke B. A, tahu nih dengar. Tuhan dengar nih kan? A, B, Tuhan kan dengar nih. Nah, ketika Tuhan dengar A. Ketika Tuhan dengar B, berubah ke B. Kan ada perubahan dalam diri Tuhan. Dan perubahan itu tanda hakikat daripada apa? Yang baru. Yang terbatas juga. Yang baru juga. Karena ketika A, kan belum ada B. Terus sekarang dengar B, berarti B baru. Sebelum dengar A, Tuhan belum tahu apa-apa tentang pengucapannya. Ketika tahu A, Tuhan mendengar A. Itu. Nah, dengan demikian, pengetahuan Tuhan kepada A, B, C sekarang ini terhadap yang Anda ucapkan ini bukan memuliakan Tuhan, tapi justru menjatuhkan Tuhan karena menjadi mahallul hawadis, menjadi tempat daripada perubahan-perubahan, dan yang berubah itu adalah ciri daripada hal yang baru, bukan tadi. Begitu. Nah, dengan demikian bagaimana enaknya menurut Masya ini? Menurut Masya enaknya apa? Tuhan tahu, tapi dalam bentuk kulli, yakni sabit, bukan universal, global, bukan. Kalau merasa terang tidak apa-apa, tahu semua. Kalau tahu semua berarti berubah dong Tuhan. Tidak. Nah, karena apa? Merasa terang, mundur dulu. Yang wujud itu hanya Allah. Irfan, wahdatul wujud. Ketika yang wujud hanya Allah, wujud itu adalah Allah. Esensi nempel sama wujud. Begitu. Warna nempel pada wujud. A nempel sama wujud. B nempel sama wujud. Begitu. Yang ada kan hanya Tuhan. Nah, ketika yang nempel, sekarang begini. Esensi-esensi ini, kucing, anjing, kepiting, terenggiling, dan seterusnya, apakah mempengaruhi eksistensi? Mempengaruhi ada? Tidak. Ada tetap satu maknanya. Oleh karena itu, setiap keberadaan yang terbatas memiliki esensi dan eksistensi. Tapi esensinya tidak pernah mempengaruhi makna eksistensi. Setiap sesuatu memiliki ada dan esensinya. Kadang-kadang ada dan pohon, ada dan kucing, ada terenggiling, ada dan kepiting. Nah, pohon, terenggiling, kepiting, kucing, ini tidak pernah mempengaruhi ada itu. Kalau ada itu dipengaruhi, berarti kita tidak akan memahami ada. Jadi ada, nanti orang tanya, ada apa dulu? Karena berlain-lain ini. Nah, jadi aku belum bisa membayangkan apa yang kamu bilang ada. Ada kucing, ada anjing, ada terenggiling, baru paham. Ada? Tidak paham. Karena ada dipengaruhi oleh masing-masing setelannya. Masing-masing jodohnya. Jodohnya apa? Esensi. Jadi kalau ada. Apa? Apa dulu? Aku belum paham. Tapi ternyata enggak. Kita ngerti ada itu apa. Jadi ada biar disisipi terenggiling, anjing, kepiting, dan seterusnya itu. Manusia, batu, dan seterusnya. Tetap ada itu tidak terpengaruh. Nah, itu. Itulah yang disebut dalam pembahasan filsafat apa? Mustarakun maknawi, bahwa ada itu mustarak secara makna, bukan mustarak lafaz. Seandainya ada itu sama dalam artian lafaz saja, bukan dalam artian makna, berarti masing-masing ada nggak akan dipahami kecuali dengan setelannya, dengan esensinya itu. Adanya gunung, adanya anjing, kepiting, lain-lain. Tapi ternyata pemahaman ada itu sama maknanya. Itu kalau begitu mustarak, ini kesamaan ada bukan hanya dalam lafadznya ada,
Tapi kesamaan ada itu adalah dalam maknanya. Udah. Ketika maknanya, ketika ada itu mustarakun maknawi, ketika ada itu persamaannya dalam makna, bukan dalam lafaz ada. Lalu yang ada itu hanya Tuhan. Berarti pohon tidak ada. Anjing tidak ada. Warna tidak ada. Bulat-bulat, segitiga, bulat, bunder, segala macam. Kasar, halus, pahit, manis, panas, dingin, tidak ada. Yang ada adalah ada. Nah mereka ini nempel ke ada. Yani ke Tuhan. Dan nempelnya tadi tidak bisa mempengaruhi ada. Jadi Tuhan mengetahui seluruh warna-warni, seluruh rasa-rasa, seluruh perubahan tanpa berubah. Jadi Allahnya tidak berubah. Yang berubah A, I, nah, itu. Tapi A ada, I ada, B ada, C ada. A, I, B, C tidak pernah merubah, mempengaruhi siapa? Ada. Itu. Sekarang tahu Allah dengar A, iya. Karena A ini tanpa ada nggak bisa A. Berarti A nempel ke ada. B nempel ke ada. Dulu nggak ada, sekarang nggak apa-apa. Kalau begitu Tuhan tempatnya hawadis, tempatnya hiruk pikuknya keterbatasan. Enggak. Kenapa? Karena ada nggak bisa dipengaruhi oleh hiruk pikuknya selain ada. Nah, selain ada ini disebut bayangan, disebut zillun, disebut istilahnya zuhurun, manifestasi, wajah, dan seterusnya. Dan wajah ini tidak merusak yang punya wajah, yakni ada. Oleh karena itu, Tuhan mengetahui seluruh individu tanpa dia harus terpengaruh, tanpa dia menjadi hadis. Insya Allah baca matanya minggu depan. Kalau bisa, setengah 4. Sama-sama berusaha. Sallu ala Nabi. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad.